Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah lama janji tribun. Sejak pengukuhan profesor sih diminta tribun, tapi malu-malu juga. Sekarang saya bajak akunnya tribun. Bisa berdiskusi dengan teman-teman. Terus di sini teman-teman tribun mau tanya-tanya soal bagaimana sih tips-tipsnya jadi profesor. Saya juga bingung bagaimana menjawabnya, karena jabatan akademik profesor ini sungguhnya amanah. Amanahnya berat, bisa sampai ke posisi ini juga karena takdir Allah, ya. Kita percaya bahwa itu takdir Allah. Ayo teman-teman, kita diskusi bertukar pikiran soal itu. Bagaimana itu perjalanan dari sekolah sampai bisa jadi profesor? Ya, masa pengabdian saya di kampus itu kurang lebih 22 tahun, ya. Kurang lebih 22 tahun sejak tahun 2000. 2000 diterima jadi dosen di Teknik Kimia FT UNI selama 1 tahun. 1 tahun itu masa ya percobaan lah istilahnya. Pegawai 80%. 2001 baru 100%. Karena saya dulu sejak mahasiswa di tahun 90-an, saya masuk mahasiswa 93, lulusnya 99, lama juga. Waktu itu karena masih ada ujian negara, terus ada istilah ujian negara, jadi biar selesai mata kuliah intern, kalau mata kuliah ujian negara itu kalau tidak salah 9 atau 10 mata kuliah waktu itu tidak lulus, maka kita belum bisa wisuda. Nah, tapi di sisi lain di masa-masa kuliah saya menjadi aktivis di beberapa organisasi. Misalnya saya sempat di beberapa lama di unit penerbitan dan penulisan mahasiswa UPP NUMI gitu ya. Saya sempat menjadi ketua badan perwakilan mahasiswa, terus aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, itu juga menambah kapasitas dan kapabilitas diri dengan organisasi, walaupun konsekuensinya ya terlambat sarjana, tetapi itu adalah bekal terbaik dan sekaligus menjadi pesan buat adik-adik, buat anak-anak semua yang kuliah, bahwa bekal masa depan itu tidak cukup hanya ilmu pengetahuan yang kita peroleh di bangku kuliah, tetapi butuh juga bekal-bekal lain, bekal di organisasi, bekal di kemampuan kompetensi-kompetensi lain yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Akhirnya cita-cita saya bekerja di industri, tapi takdir yang membawa saya menjadi dosen. Nah, idealisme saya waktu kuliah dulu bahwa masa S1 mengajar S1. Makanya ketika saya diterima menjadi dosen tahun 2000, kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan. Tahun 2000 itu saya agak sedikit menolak untuk mengajar. Jadi selama diterima 2000, 2001 saya tidak pernah mengajar. Saya meminta aktif di laboratorium karena masih teringat prinsip saya bahwa masa S1 mengajar S1. Walaupun pada saat itu memang dosen diterima di S1. Beda sekarang. Sekarang dosen itu diterima minimal S2. Akhirnya saya meminta untuk pergi sekolah di tahun 2002. Padahal saya 100% 2021. Aturan mengatakan bahwa nanti boleh pergi sekolah ketika 2 tahun mengabdi. Sementara saya baru 1 tahun mengabdi. Konsekuensinya ketika saya pergi sekolah, saya tidak dibiayai kampus. Bismillah, saya menghadap waktu itu. Bismillah, yang penting ada izin, tugas belajar. Insya Allah nggak apa-apa, nggak dibiayai kampus. Nah, saya berjuang di ITS mendapatkan beasiswa dan alhamdulillah dapat beasiswa. Bisa lulus tahun masuk 2002, keluar 2004. Nah, sejak keluar itulah
kembali mengabdi di kampus 2004 sampai 2022. Berarti kan 18 tahun gitu ya. Tahun menjadi dosen bisa sampai pada titik pencapaian menjadi guru besar. Nah, saya kira guru besar ini semua orang bisa lah. Semua orang bisa mencapai titik itu ketika sejak awal memang fokus. Ya, yang pertama rahasianya mungkin kalau saya pribadi adalah semua pelatihan dasar sebagai dosen gitu ya. Kalau dosen muda ada AA, ya ada, pokoknya ada kelanjutannya lah. Semua pelatihan dipenuhi. Terus yang paling penting sebenarnya adalah tertib administrasi, teman-teman. Kadang-kadang administrasi kita itu kadang tidak tertib, nanti kita butuhkan baru kita cari arsip dan macam-macam. Kalau saya cukup tertib mengarsipkan semua, bahkan saya sampai hari ini rapor SD, administrasi piagam waktu SMP, SMA, waktu kuliah masih ada semua saya simpan. Nah, apalagi administrasi saya waktu awal-awal kuliah sampai sekarang itu rapi tersimpan, sehingga ketika ada kenaikan pangkat, kenaikan golongan kita butuh itu, maka kita tidak susah mencarinya. Yang kedua, sebenarnya rahasianya adalah berkolaborasi. Sekarang lagi tren istilah kolaborasi, lagi tren istilah sinergi. Kalau saya dari dulu memang menerapkan kolaborasi dengan siapa saja, karena prinsip saya adalah semua orang adalah guru, semua tempat adalah tempat belajar. Prinsip saya dari dulu bahwa tidak ada orang bisa hebat sendiri. Sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya, tidak ada yang mampu mencapai suatu titik sendiri. Kita butuh orang lain. Ya. Ada pertanyaan dari siapa ini? Amir ya, Amir. Prof, apa ada keluarganya turunan profesor? Misalnya ayah kakek. Bapak saya polisi pangkat rendah, Aibtu, ya, Ajun Inspektur 1, kayak burung kelelawar 2 gitu. Saya bersaudara 11, saya anak ke-11, dan tidak ada kakek saya, orang tua saya, saudara-saudara saya tidak ada yang profesor. Kecuali sepupu saya ada 1 profesor, sepupu sekali saya. Mamanya dengan bapak saya saudara, dia profesor di Universitas Tadulako, Palu. Itu profesor sejak tahun 90-an. Sudah lama beliau, kakak saya. Kalau yang lain tidak ada. Bahkan saya bersaudara, yang pertama polisi, yang kedua polisi, yang ketiga perempuan, suaminya polisi, yang keempat perempuan, suaminya tentara, yang kelima polisi, yang keenam polisi, yang ketujuh meninggal kecil, yang kedelapan ASN, yang kesembilan pengusaha, yang ke-10 polisi, yang ke-11 saya. Jadi kakak saya yang ketiga guru SD. Cuma 2 yang berprofesi guru dari 11 bersaudara saya. Kakak saya yang keempat, dengan kakak saya sendiri berprofesi guru. Jadi kalau dari sisi keluarga, ya saya latar belakang keluarga saya lebih banyak polisi, gitu kira-kira teman-teman. Jadi tadi tertib administrasi, ya. Berkolaborasi dengan siapa saja. Kolaborasi itu penting. Nah, ketika menjadi dosen, apakah kolaborasi lintas prodi, kolaborasi lintas fakultas, kolaborasi lintas universitas atau perguruan tinggi, kolaborasi lintas negara, itu penting. Jaringan-jaringan seperti itu penting karena isu-isu penelitian, isu-isu pengabdian, gitu ya. Kayak misalnya saya banyak pengabdian pada masyarakat yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti, banyak berkolaborasi dengan teman-teman di farmasi. Ya, riset-riset untuk jurnal, banyak berkolaborasi dengan teman-teman di teknik industri, teman-teman di lintas universitas, teman-teman lintas negara. Ada teman saya misalnya Mas Umam di Jepang, gitu. Ada kalau di teknik industri ada misalnya Pak Topik, Ibu Irma,
Pak Padil dan dosen-dosen muda gitu ya. Kalau di jurusan saya sendiri teknik kimia, hampir semua dosen sudah berkolaborasi baik penelitian, hibah-hibah maupun jurnal-jurnal, berkolaborasi dengan dosen-dosen muda yang agresif gitu ya. Itu jadi kolaborasi itu penting karena ide gagasan yang akan kita tuangkan dalam tulisan itu semakin banyak kita berpikir, semakin banyak kita mendiskusikan dengan lintas keilmuan, lintas jurusan, lintas fakultas, itu semakin baik, semakin kaya dengan ilmu pengetahuan. Jadi itu sebenarnya. Terus saya cukup rajin dan dibantu oleh teman-teman ketika tiba masanya naik pangkat ya. Saya perhatikan betul syarat-syarat untuk naik pangkat, syarat-syarat untuk naik golongan, itu saya perhatikan betul. Jadi selalu melebihi standar gitu ya. Anggap saya kasih contoh misalnya waktu dulu keluar aturan bahwa tidak bisa lektor kepala sebelum doktor. Boleh, tetapi syaratnya ketat, harus ada jurnal internasional. Ketika itu belum familiar orang jurnal internasional, maka ketika saya master dan mau mengusulkan untuk lektor kepala yang secara formalnya tidak memungkinkan kecuali kalau ada jurnal internasional, maka waktu itu saya memang sudah berusaha menerbitkan jurnal internasional sehingga tidak banyak orang yang bisa lektor kepala dalam status masih magister. Nah, saya alhamdulillah tahun 2013 masih master waktu 2013 saya bisa lektor kepala di situ. Jadi jangan selalu memakai standar minimal. Menjadi dosen selalu mencari standar maksimal. Gitu ya. Kalau misalnya syarat khusus menjadi profesor harus satu jurnal Scopus atau jurnal bereputasi Scopus Q1 atau Q2, saya memang berusaha untuk membuat jurnal 4 yang diusahakan masuk minimal bereputasi Scopus 2 gitu. Jadi ketika misalnya syarat pertama, jurnal pertama ada kekurangan atau ditolak, maka masih ada cadangan jurnal 2, ketiga atau keempat. Begitupun ketika ditolak jurnal kita misalnya pada saat masih ada kekurangan jurnal kita pada saat pengusulan guru besar, masih ada cadangannya. Kadang-kadang teman-teman lama proses profesornya karena jurnal yang diajukan tidak berjalan mulus gitu ya. Setelah ditolak baru lagi berusaha membuat jurnal baru. Akhirnya menembus publisher jurnal bereputasi itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Ada kadang 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Nah, makanya saya selalu berpikir tidak standar-standar kalau melakukan sesuatu, memenuhi persyaratan sesuatu tidak pernah standar minimal, selalu membuat standar berlebih, membuat sesuatu persiapan yang berlebih sehingga ketika ada kekurangan, ada persiapan kita, ada cadangan kita. Nah, bisa kita sambil sapa penonton di situ. Ya teman-teman, ada terima kasih sudah bergabung, Arham gitu ya, Arham, terus ada Amir tadi bertanya, terus ada Ibu Irma Nurapia, Raona ini Kaprodi Teknik Industri, Teyumi, ada Nirwan Akram, ada Ika Lestari, ya, maju ki Prof, insya Allah jadi rektor. Ini juga penting soal jabatan, gitu ya. Saya 22 tahun mengabdi di UMI, kalau tidak salah 17 tahun diamanahkan berbagai jabatan, mulai kepala laboratorium, pernah jadi wakil dekan di ilmu komputer dan di FTI wakil dekan 3, pernah jadi asisten wakil rektor 3, pernah jadi kepala dekan ya, 2 periode. Jabatan buat saya itu bukan segala-galanya. Saya sangat percaya bahwa jabatan itu adalah takdir, gitu ya, takdir.
Saya merasa tidak pernah mengusahakan untuk memilih-milih jabatan atau merebut jabatan. Saya percaya bahwa itu adalah takdir. Jadi saya tidak pernah merekayasa ketika dikasih amanah, memanfaatkan amanah itu untuk sesuatu yang supaya saya nanti dilirik menjadi panggilan. Enggak. Buat saya jabatan adalah amanah, tuntaskan, selesaikan, kerjakan, karena amanah ini akan kita pertanggungjawabkan baik dunia dan akhirat. Dan yang paling penting sebenarnya ketika kita mendapat amanah, maka gunakan amanah itu untuk kepentingan sebanyak-banyaknya orang, dan yang paling penting orang kebanyakan. Apa artinya? Bahwa gunakan jabatan itu untuk membantu sesama, ya, terutama membantu sesama di soal-soal kemanusiaan. Ketika ada kesulitan, maka sedikit atau banyak kewenangan kita dalam amanah itu gunakan untuk membantu orang banyak atau membantu dari sisi kemanusiaan. Itu sebenarnya penting agar kita tidak jumawa, agar kita bisa memanfaatkan posisi kita untuk hal-hal yang bermanfaat, gitu ya. Jadi saya belum lihat semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini, gitu ya. Jadi itu teman-teman. Kalau bicara saya menjadi profesor itu, saya mengajukan berkas profesor itu November 2020. Saya lulus S3 2018 Desember. Jadi kurang lebih 2 tahun. Ketika orang mengatakan nanti 3 tahun, saya coba aja. Coba November, dikirim ke Jakarta itu oleh Lembaga Layanan Dikti Desember 2020. Alhamdulillah penilaian angka kredit memenuhi guru besar itu keluar pada saat 12 Mei 2022. Artinya kurang lebih 1 tahun 5 bulan berproses, keluar PAK saya, penilaian angka kredit untuk menjadi guru besar. 12 Mei itu bertepatan dengan hari pernikahan saya yang ke-22. 2 minggu setelahnya alhamdulillah terbit SK Menteri soal guru besar saya, bertepatan dengan tanggal kelahiran saya yang ke-47, 24 Mei 2022. Jadi Allah memberikan hadiah terbaik buat saya, dan saya yakin sekali bahwa kalau bicara kemampuan pribadi, saya yakin tidak mampu mencapai jabatan akademik tertinggi itu sebagai profesor kalau hanya mengandalkan kemampuan pribadi. Tetapi saya bisa meraih itu karena berkat bantuan, dorongan, yang paling penting sebenarnya berkat kolaborasi saya. Berkat kolaborasi dengan berbagai pihak, sangat banyak orang. Termasuk misalnya kalau bikin buku, saya beberapa buku berkolaborasi dengan beberapa teman. Bahkan berkolaborasi dengan pembimbing saya waktu S2. Terbit 1 buku, berkolaborasi dengan teman sejawat dosen teknik kimia, berkolaborasi dengan dosen lintas kampus, makanya beberapa buku bisa terbit. Secara pribadi juga ada buku saya sendiri gitu ya. Penelitian juga seperti itu. Penelitian paling bagus kalau berkolaborasi lintas keilmuan, lintas kampus, bahkan lintas negara. Itu paling bagus kalau kolaborasi riset seperti itu. Begitupun misalnya hak kekayaan intelektual berkolaborasi dengan lintas perguruan tinggi. Begitupun yang lainnya. Tapi yang paling penting sebenarnya saya merasa bahwa perjalanan saya sampai pada pencapaian guru besar ini itu berkat doa-doa orang. Ya, saya merasa bahwa segala rintangan, ya, tantangan yang saya hadapi, kendala yang saya dapati itu saya bisa lalui berkat doa-doa orang. Saya tidak tahu, aku yakin
saya yakin ada doanya orang Palu, ada doanya orang Masamba, ada doanya orang Majene, Mamuju, ada doanya orang Konawe Utara, ya, ada doanya orang-orang Sulawesi Selatan yang pernah terkena musibah bencana. Ya, jadi saya yakin ini semua kita bisa sehat, ya. Saya mungkin tidak ditakdirkan untuk memiliki harta kekayaan banyak, dan saya merasa harta terbaik saya adalah bahwa bisa hidup sehat, gitu ya, bisa bersilaturahim, bisa berinteraksi dengan banyak orang, dan masih bisa makan dengan tanpa pantangan. Itu harta yang paling nikmat rasanya. Jadi kita masing-masing beda-beda dikasih rezeki sama Allah, ya, dikasih harta yang banyak. Saya merasa bahwa harta terindah yang Allah kasihkan ke saya adalah kesehatan bersama keluarga, kesempatan berinteraksi dengan banyak orang, bersilaturahim dengan orang, dan kesempatan untuk saling mengulurkan tangan kepada berbagai orang yang membutuhkan. Bukan soal banyak atau sedikit, bukan itu, tapi ukurannya adalah bagaimana kita bisa hadir kapan saja ketika ada orang yang berkesusahan. Bisa kita cerita dulu waktu kecil pernah kita jualan bensin apa, Ya. kampung jualannya. Perjalanan saya itu sampai sekarang, gitu ya. Bapak saya itu pangkatnya itu, tetapi dikaryakan menjadi kepala desa. Bapak saya kurang lebih 23 tahun menjadi kepala desa, ya, di salah satu kampung di Bone Barat, namanya Ujung Lamuru, desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone. Tapi teman-teman, alhamdulillah, walaupun bapak saya kepala desa di Jamang Orde Baru, alhamdulillah orang tua saya tidak mewariskan harta. Orang tua saya tidak punya sawah, orang tua saya tidak punya kebun. Pesan orang tua saya dari dulu bahwa saya 11 bersaudara ini. Pesan orang tua saya bahwa, nah, kami tidak mewariskan apa-apa harta kepada kalian. Kelak yang kami wariskan adalah pendidikan. Jadi silahkan sekolah, sampai capek. Orang tua insya Allah akan membiayai semaksimal mungkin. Dan itu betul, hari ini saya tidak punya apa-apa di kampung kecuali rumah tua yang ditinggalkan oleh orang tua. Sehingga memang kita dididik waktu kecil, karena bapak saya kepala desa, maka setiap ada pesta di kampung, kulit kerbau, kulit sapi atau kulit kambing yang dipotong oleh warga itu dia hadiahkan kepada anaknya Pak Desa. Itulah yang saya keringkan. Saya keringkan, sudah kering, disimpan. Nanti kalau mau lebaran kita jual, kita timbang, dan itu kita pakai untuk biaya sekolah dan biaya beli baju baru. Nah, kalau bulan Ramadan kita beli, dulu tidak ada listrik di kampung, jadi saya ke pusat kecamatan atau tunggu mobil yang bawa es batu, saya jual di depan rumahnya Pak Desa, di depan rumah saya, potong-potong, jual 200 rupiah, 500 rupiah satu potong untuk tambah-tambah biaya sekolah. Nah, terus di lain pihak saya jual barang campuran, saya jual bensin di pinggir jalan. Kakak saya bahkan ada jual gogos. Saya sempat jual es lilin pinggir jalan di kampung, pakai lonceng-lonceng es lilin gitu. Di saat yang sama bapak saya kepala desa. Jadi memang dari dulu diajarkan hidup mandiri, diajarkan tidak gengsi, dan diajarkan tidak berpikir ada harta warisan. Gitu. Berapa umurnya Prof? Memang berapa umur seorang baru bisa jadi profesor? Oh banyak sekali, banyak umur muda bisa profesor. Ada umur 35 tahun, saya termasuk klaster yang tua sebenarnya bisa profesor, gitu ya. Saya termasuk klaster tua karena sudah umur 47. Di beberapa kampus ada muda sekali, ada 35, ada 32, bahkan kalau tidak salah ada. Kalau mantan rektor UI itu dekan Fakultas Ekonomi UI atau apa, Pak Firman Syah, itu umur 35 tahun kalau saya.
menjadi profesor. Ya, banyak gitu ya. Jadi bukan soal umur sebenarnya, soal bisa fokus atau tidak. Ya. Saya di umur 47 profesor karena memang saya terlambat S3. Saya S3 nanti 2014, di saat saya menjabat sebagai dekan, saya mendapat kesempatan untuk izin belajar, maka saya S3 di Universitas Brawijaya, sehingga Jumat, Sabtu, Minggu saya selama hampir 1,5 tahun itu tatap muka belajarnya di Universitas Brawijaya Malang. Setelah itu risetnya by riset saya bisa di Makassar dan sekali-kali ke Malang. Jadi apalagi dengan kondisi sekarang era digital ini, sebenarnya semakin besar peluang kesempatan untuk teman-teman yang mengabdikan diri sebagai dosen di kampus untuk menjadi profesor ketika fokus, disiplin, dan kolaboratif gitu ya, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang paling penting, ilmu yang kita dapatkan dari berkolaborasi itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Kenapa? Karena kita butuh doa-doa orang, kita butuh doanya orang agar setiap urusan yang kita ikhtiarkan dilancarkan oleh Allah, karena doa-doa orang itulah yang membuat kita seperti saat ini. Doa istri, doa anak, doa keluarga, doa orang di kampung, doa orang-orang yang tertimpa musibah yang mungkin kita pernah menyalurkan bantuannya orang. Saya pun sebenarnya hadir di beberapa bencana itu bukan karena kemampuan saya sendiri, tapi berkolaborasi dengan orang bahkan sampai luar negeri. Jadi saya hanya berfungsi ketika di lokasi bencana itu menyalurkan bantuan orang yang tidak sempat datang ke lokasi bencana. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi tipsnya sederhana sebenarnya. Yang pertama, fokus, disiplin, dan mau berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kita start penonton sambil ceritakan yang pada waktu kita tidak ada Tuhan, kan ada dibilang anak nakal sama ya. Proses kuliah saya sebenarnya juga panjang gitu ya, karena saya aktivis di zaman Orde Baru. Bagi teman-teman Tribuners yang merasakan zaman Orde Baru kan bagaimana tekanan-tekanan dari penguasa waktu itu. Jadi karena saya aktivis, saya ketua BPM, saya aktif di UPPN. Di UPPN ada 2 organ atau penerbitan yang menerbitkan koran kampus Cakrawala. Ada 1 organ yang namanya Forum Studi Isu Strategis. Saya di situ, kerjaan saya adalah demo hampir setiap minggu, sehingga saya suatu ketika ada masa kalau tidak salah awal-awal 2000 demo di era Soeharto. Ya, demo di era Soeharto, kalau tidak salah di awal-awal tahun 98 saya beserta banyak teman yang masih saya ingat, misalnya Supriyansa yang sekarang anggota DPR RI, Sele KS Dalle anggota DPR Provinsi, banyak teman-teman yang lain lah, Irfan Yahya gitu ya, sekarang jadi ketua rektor Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Bayan gitu ya, Hidayatullah. Saya menyandra mobil salah satu pejabat Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pejabat itu keberatan ke kampus. Waktu itu yang rektor adalah Ayahanda Haji Mokhtar Nurjaya. Saya dipanggil, saya mau dipecat sebagai mahasiswa. Jadi saya bilang sama Pak Rektor waktu itu, enggak apa-apa kalau saya dipecat, tapi setelah Bapak berhenti menjadi rektor, saya akan masuk kembali di UMI karena saya ini mau sarjana UMI. Saya cinta UMI waktu itu, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah tidak jadi dipecat. Dan waktu saya pengukuhan saya sampaikan, Ayahanda Haji Mokhtar Nurjaya, anak-anak Kalta ini sudah menjadi profesor. Ya, saya bisa menjadi profesor itu berkat supportnya beliau, berkat doanya beliau. Karena seandainya saya dipecat waktu itu, ya saya mungkin tidak jadi profesor hari itu. Dan memang beliau sampai hari ini karena tidak punya anak laki-laki, jadi menganggap saya ini anak laki-lakinya yang nakal. Kira-kira begitu sejarahnya, sehingga kenapa waktu pengukuhan profesor saya menyampaikan bahwa Pak Haji Mokhtar Nurjaya dan Ibu Profesor
Mas Surya Mutar, hari ini anak-anak Kalta sudah menjadi profesor, karena memang saya dianggap anak laki-lakinya yang nakal, jahil, dan kadang-kadang bandel, kadang-kadang tidak mau mendengar nasihatnya. Ya, begitulah kira-kira teman-teman Tribuners, perjalanan singkat kehidupan saya. Dan waktu saya kuliah memang saya buang diri, teman-teman. Jadi waktu saya kuliah itu saya tinggal di kampus, tidur di bawah tangga beserta teman-teman. Bukan berarti orang tua saya tidak mampu, tetapi saya memang berpikir bahwa waktu itu saya sudah menyatakan bahwa sepertinya tidak ada orang sukses dengan di atas kesenangan. Dan ketika, nah ini juga perlu saya cerita, ketika saya menjadi aktivis dan sering demo, saya sebenarnya sedikit dikucilkan sama keluarga besar saya, karena keluarga besar saya kan polisi. Bahkan kalau dihitung-hitung sampai hari ini sepupu 2 kali 3 kali saya itu kurang lebih 200 polisi. Nah waktu saya dulu itu kakak-kakak saya polisi, saya sering demo mengkritik pemerintah, dikucilkan oleh keluarga saya, dan itu yang membuat salah satunya saya tinggal di kampus. Dan saya pernah disidang sama keluarga saya, mau jadi apa? Waktu itu kan mindsetnya orang mindset PNS. Nah, mau jadi apa? Memangnya kau bisa jadi PNS? Memangnya kau bisa bekerja di mana-mana? Kalau kau selalu melawan pemerintah, nanti kau dicatat tidak keluar, ada istilah sampul D macam-macam. Saya jawab kakak saya waktu itu, saya masih ingat bahwa apapun yang saya lakukan hari ini itu sama halnya mengukir masa depan saya 20-30 tahun kemudian. Saya tahu apa yang saya lakukan. Itu jawaban saya yang membuat kakak saya semakin marah waktu itu. Dan hari ini alhamdulillah Allah mentakdirkan mewujudkan kata-kata saya itu. Ada pertanyaan ini, sebagai sosok profesor yang dekat dengan mahasiswa, bagaimana Prof melihat pergerakan mahasiswa saat ini? Ada pesan Prof untuk mereka? Ya, jadilah dirimu sendiri gitu ya. Kalau mau menjadi aktivis harus matang, ya, matang spiritual, matang cara berpikir, dan matang ekonomi. Artinya matang spiritual, matang intelektual, supaya Anda para aktivis sekarang ini mahasiswa, Anda tidak mudah didikte oleh isu, Anda tidak mudah dibelokkan oleh isu, Anda punya integritas, Anda punya prinsip, Anda punya keyakinan. Matang spiritual, matang intelektual, kalau itu Anda bisa hadirkan dalam diri Anda, itu bisa dicerminkan dengan sikap Anda. Anda tidak mudah didikte, dititipi isu oleh orang lain. Kajian-kajian isu yang Anda suarakan di jalanan, kalau lahir dari kematangan spiritual dan kematangan intelektual, maka akan tercermin juga di lapangan bahwa Anda memang memperjuangkan kepentingan orang banyak. Dan terakhir, matang ekonomi, artinya Anda tidak mudah dibeli. Ya, bukan demo pesanan, bukan demo titipan. Ya. Saya masih ingat ketika kita dulu mau demo tidak ada beli spanduk. Kebetulan Supriyansa yang anggota DPR RI Komisi 3 sekarang sampai menjual cincinnya. Karena kita mau beli spanduk, kita mau beli cat, beli kuas. Nah, kira-kira gitu. Jadi komunitas Anda, komunitas para aktivis, komunitas pengurus lembaga, komunitas organisasi mahasiswa, baik intra maupun ekstra, kalau memiliki 3 kematangan, matang spiritual, matang intelektual, matang ekonomi, insya Allah Anda bisa menjaga idealisme Anda, dan itu pasti tercermin dari isu-isu yang Anda suarakan di jalanan. Orang akan pasti tahu bahwa isu yang dibawa adalah isu yang benar-benar untuk kepentingan orang banyak, bukan isu titipan, bukan isu dibeli dan macam-macam. Itu kira-kira pesan saya untuk adik-adik yang menjadi aktivis organisasi mahasiswa baik ekstra maupun intra kampus. Jadi penting karena yang paling penting lagi buat kalian, hari ini Anda boleh mengkritik sekeras-kerasnya. Anda boleh kritik siapa saja pemimpin di negeri ini sekeras-kerasnya.
Bahkan Anda boleh mengkritik pemimpin kampus Anda. Tapi ingat, suara Anda hari ini kita akan buktikan 15, 20, 30 tahun kemudian. Apakah yang Anda kritik hari ini bukan Anda pelakunya di masa yang akan datang. Nah, konsistensi sebagai seorang menjadi aktivis itu tidak gampang. Karena ujian konsistensinya, ujian idealismenya bukan sekarang. Ujian konsistensi dan idealismenya ketika Anda menjadi pejabat, ketika 20-30 tahun yang akan datang Anda memegang peran. Ketika itu, di situ diuji apakah Anda aktivis tulen ataukah apa pada saat itu. Ujiannya jadi teman-teman aktivis, teman-teman organisatoris, baik ekstra maupun intra kampus, ujian Anda seorang aktivis sesungguhnya bukan sekarang. Ujiannya adalah 15-20 tahun yang akan datang. Apakah idealisme yang ada sekarang masih terjaga sepanjang hayat? Masih terjaga ketika Anda memegang peran? Ataukah masih terjaga ketika Anda memegang jabatan atau posisi dimanapun Anda berada 20-30 tahun yang akan datang? Disitulah diuji apakah Anda aktivis atau bukan. Apakah hari ini Anda idealis atau bukan. Jadi ujiannya nanti, bukan sekarang. Begitu siapa tadi yang bertanya itu? Pak Rizal Sam. Nah, itu kira-kira ujiannya seperti itu. Jadi teman-teman panjang catatannya. Apalagi sekarang ada namanya jejak digital. Di zaman saya dulu masih susah namanya jejak digital. Sekarang apapun yang Anda lakukan hari ini, Anda posting atau orang lain posting, itu nanti bisa diukur 20 tahun kemudian. Orang akan ketik namanya Sakir Sabara. Di situ akan ada jejak digital kita. Itu hati-hati di soal itu, karena makanya saya bilang tadi, matang intelektual, matang spiritual, matang ekonomi penting sekali dimiliki agar apa yang kita suarakan itu benar-benar menjadi idealisme kita, ya. Bukan titipan, bukan pesanan dari orang lain. Mau salah atau benar itu urusan lain. Seorang aktivis mau salah atau benar itu urusan lain. Yang penting apa yang kita suarakan itu lahir dari diri kita, lahir dari idealisme kita, kelompok kita, hasil diskusi kita, hasil kajian kita, hasil analisa kita. Bahwa ada orang menilai salah, itu hak orang menilai. Ada orang menilai benar, itu haknya. Tetapi kalau lahir dari diskusi analisa kita, bukan lahir dari titipan atau pesanan orang lain, maka lakukan. Dan ini idealisme yang kita perjuangkan ini, ujiannya 15, 20, 30 tahun yang akan datang. Apalagi sekali lagi ada jejak digital. Sekira itu teman-teman. Saya hari ini sudah menunaikan janji saya di Tribun. Saya pengukuhan 29 Juni dan hari ini tanggal 21 Juli, berarti hampir sebulan baru bisa saya penuhi janji saya, karena berbagai aktivitas setelah pengukuhan banyak sekali, terutama menghadiri undangan sekarang banyak sekali. Begitu kira-kira teman-teman semua. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih Tribun Timur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi dan bercerita bagaimana kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari sampai pada titik ikhtiar kita, ya. Saya kira semua dosen bercita-cita untuk menjadi guru besar, tapi tidak semua dosen ditakdirkan menjadi guru besar. Saya salah satu, alhamdulillah, dikasih rahmat, dikasih mujizat, gitu ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai titik pencapaian akademik tertinggi, yaitu menjadi guru besar atau profesor. Saya bersyukur sekali, ya. Pencapaian saya sampai hari ini juga tidak lepas dari support teman-teman di Tribun. Boleh dicek, ketik nama saya di Google, pasti banyak sekali berita-berita yang lahir dari Tribun yang mensupport berbagai kegiatan saya, baik kegiatan saya di kampus maupun kegiatan saya di
luar kampus, terutama aktivitas-aktivitas kemanusiaan saya di berbagai daerah. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih, support, doa dan dukungan dari teman-teman di redaksi Tribun Timur dan teman-teman Tribun Timur yang ada di biro atau di berbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan atau di belahan Indonesia ini. Saya kira itu teman-teman, terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau ada yang kita tidak sependapat. Perjalanan kita, alur cerita hidup kita pasti berbeda-beda. Cerita hidup kita pasti berbeda-beda, cerita perjalanan kita pasti berbeda-beda. Cerita saya seperti itu, cerita teman-teman pasti tidak sama seperti itu. Ya, yang paling penting teman-teman, yang paling terakhir, bagi yang masih ada orang tuanya, tidak mungkin kita bisa mencapai titik tertinggi apapun di karir kita tanpa doa dan restu orang tua. Saya selalu yakin itu. Ya, saya selalu yakin itu. Doanya orang tua saya sungguh-sungguh luar biasa. Makanya bagi masih ada orang tuanya, selalulah minta doa, selalulah minta restu. Apapun yang ingin Anda kerjakan. Saya tidak pergi S2 sekolah kalau tidak direstui orang tua saya. Saya tidak menikah kalau tidak restu orang tua saya. Apapun yang ingin saya lakukan, bahkan dulu waktu saya mahasiswa, saya selalu meminta doa orang tua saya. Itulah doa saya, doa ibu saya mungkin, doa bapak saya, doa ibu saya. Sehingga saya tidak pernah ditangkap, saya tidak pernah kena tembakan, dan saya tidak pernah kena pukulan pada saat demo dulu. Karena orang tua selalu mendoakan saya. Walaupun dia tidak tahu bahwa saya ini suka turun jalan demo. Jadi teman-teman sekalian, terutama yang masih ada orang tuanya, tolong perhatikan, tolong urus, tolong selalu minta restu sama orang tua apapun yang kita ingin kerjakan. Karena doa restu orang tua itu adalah jalan terbaik. Ya, doa dan restu orang tua itulah yang memuluskan semua perjalanan kita. Saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata dan kalimat saya dalam live Tribun ini. Mohon maaf kalau kita dalam diskusi ini tidak sependapat, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang membuat terkesan saya sombong, saya bercerita tidak masuk akal. Mohon maaf. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.